Di video ini, gue mau sharing tentang warta, wartakan, atau wartakanlah. Diawali dari ketika gue masih SMA. Gue adalah seorang pendengar radio. Waktu SMA lah, gue masih inget tuh. Bahkan saat itu gue masih inget ya, pernah dapet kuis, hadiahnya zaman itu masih kaset bentuknya. Dan gue jawab kuis dari radio itu ketika masih SMA, mungkin kelas 2 SMA. Gue jawabnya dari telepon koin. Jadi jadi di rumah gue denger radio, terus ada kuis gitu kan. Terus ketika si penyiarnya ngasih pertanyaan, lebih tepatnya dia dulu pernah, lebih tepatnya seinget gue ya, dia mengajak atau meminta pendengarnya untuk menceritakan tentang satu album, gitu kan. Setelah kuisnya dimulai, ya radionya ada di rumah nih. Terus gue lari ke belakang rumah, karena tepat di belakang rumah gue, di gang belakang rumah gue itu ada telepon koin tuh. Jadi gue denger permintaan dari penyiarnya, gue suruh ngapain, pendengarnya suruh ngapain. Gue udah dapet clue-nya, gue langsung lari ke belakang rumah. Terus di belakang rumah gue masih ingat ada telepon koin. Gue masukin koin, gue telepon ke radio itu. Kalau nggak nyambung atau bunyinya tut 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 tut, berarti kan sibuk kan. Berarti mungkin ada pendengar lain yang sedang telepon gitu. Gue masukin lagi, gue coba, masih sibuk lagi. Terus gue kira-kira gitu kan. Akhirnya berbunyi tuh tut tut, artinya nyambung dan bener diangkat sama penyiarnya. Terus gue udah selesai menceritakan, gue tutup, gue pulang. Terus gue menunggu hasilnya dan gue pemenangnya. Hadiahnya satu kaset album Pearl Jam. Itu untuk mengawali video ini ya, bahwa sejak SMA gue udah jadi pendengar radio, walaupun belum rutin, per program aja. Kadang pulang sekolah, kadang pulang main, dengernya juga nggak lama-lama sih, ya mungkin setengah jam lah ya, saat itu ya. Jadi seperti itu pada saat gue SMA, pengalaman. Nah, nanti gue akan sampai ke wartakan atau wartakanlah. Lalu gue kuliah, ya lulus SMA. Tadi konteksnya ketika gue masih SMA, gue pendengar radio, walaupun tidak rutin ya. Dan saat itu jelas lah, belum ada internet, belum ada Spotify, belum ada YouTube, belum ada lain-lain. Radio, pilihan lu, radio, TV, atau koran. Dah itu aja tuh ya. Lulus SMA, gue kuliah di Bandung. Gue ambil seni musik di Universitas Pasundan di Setiabudi, Bandung. Nah, selama gue kuliah di Bandung, gue ngekos, dan di dalam kamar kosan gue itu nggak ada TV, adanya radio. Jadi semakin sering gue mendengar radio, semakin banyak stasiun radio yang gue dengar di Bandung, dan ya semakin rutin, semakin sering. Jam gue mendengarkannya pun semakin lama, semakin panjang. Jadi kalau di Bandung itu saat gue kuliah ya, gue balik lagi ke saat gue kuliah,
itu stasiun radionya ada banyak, lalu program radionya juga lebih variatif. Programnya beragam, variatif, informasinya banyak, musik-musiknya juga beragam genre. Ada yang pop Indonesia, pop mancanegara, ada rock, ada jazz, ada semuanya ada R&B, semuanya ada. Dan ketika gua sudah sangat rutin mendengarkan radio, beragam stasiun radio dan beragam program, gua udah mulai jatuh cinta sama dunia radio. Ya, balik lagi, ntar gua akan nyampe tuh ke wartakan lah. Lulus kuliah, saat gua dulu kuliah, gua sempat kerja sih, jadi kuliah sambil kerja, tapi nggak lama sih, mungkin kurang lebih 8 bulan. Gua dulu sebagai telemarketing villa apartemen. Jadi gue banyak berbicara dengan banyak orang, dengan beragam orang, kadang langsung, kadang lewat telepon. Belum handphone ya, masih telepon. Gitu. Lulus kuliah, balik lagi dulu waktu di Bandung, beberapa kali gue masuk ke studio rekaman untuk merilis lagu-lagu yang gue ciptakan gitu. Jadi ketika di Bandung gue punya band, ketika di Unpas ya, gue ambil seni musik, gue punya band, terus gue bikin lagu, terus gue masuk ke beberapa studio recording beberapa kali untuk merilis lagu-lagunya itu. Nah, lulus kuliah, kayaknya gue nganggur 1 atau 2 bulan kali ya, mungkin ya, gitu. Terus gue mulai mencoba mencari peluang dan kesempatan untuk melamar jadi penyiar di radio. Karena gue suka banget tuh. Selama di Bandung, selama gue kuliah, gue menjadi pendengar, gue menjadi penikmat. Tapi setelah lulus kuliah, gue ingin bukan hanya sebatas menjadi pendengar, tapi gue ingin menjadi pelaku. Gue pengen siaran di sebuah radio, gitu. Akhirnya gue mendapatkan satu radio dan gue siaran gitu. Sepanjang hidup gue sampai detik ini gue masih siaran. Gue berpindah dari satu radio ke 2 radio. Jadi radio pertama itu gue siaran berapa? 15, 16, 17 tahun mungkin di radio pertama. 17 tahun lah ya, kurang lebihnya. Nah, di radio kedua, per Februari 2025 ini video dibikin, gue udah siaran berapa? 2 tahun. 2 tahun atau 3 tahun lah ya. Sampai sekarang gue masih siaran. Jadi itu awal ceritanya. Nah, balik ke judul video ini. Gue belum tahu nih, video ini mau gue kasih judul, kayaknya video ini bakal gue kasih judul Wartakanlah kali ya. Wartakanlah. Nah, lu bisa cari tahu sendiri apa itu arti warta, wartakan, wartakanlah. Tapi terjemahan versi gue pribadi, mewartakan adalah membagikan informasi gitu. Membagikan sebuah berita, informasi ke banyak orang. Nah, ketika gue bekerja di radio, itu gue jelas sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan wartakanlah. Gue mewartakan informasi, berita, gue mewartakan banyak hal ya. Informasi berita ini kan juga di dalamnya banyak hal yang bisa dibedah. Seperti mewartakan misalnya informasi tentang iklan-iklan yang ada di radio gua, baik itu bank, sekolah, rumah makan, distro, perumahan,
event-event, iklan layanan masyarakat, profil seseorang, judul lagu, siapa penyanyinya, kapan lagu itu dirilis, semuanya mewartakan, menginformasikan ke pendengar. Itu sebelum ada internet. Jadi langsung dengan iklan yang diproduksi, tinggal klik, itu kan mewartakan. Perumahan ini menjual, perumahan ini menggelar diskon, rumah makan ini ada menu baru, hotel ini ada promo, hotel ini fasilitasnya ini, fasilitasnya itu. Semuanya. Berita tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, semua gua wartakan. Itu sebelum ada internet. Nah, setelah internet ada, lebih seru lagi konsep mewartakannya. Karena gue bisa lewat adlibs. Adlibs adalah informasi atau berita yang diucapkan langsung oleh penyiar. Bisa lewat spot, iklan berproduksi yang tadi sudah gue kerjakan sebelum ada internet. Nah, sekarang ditambah lagi internet. Jadi gue mewartakan lewat Facebook, gue mewartakan informasi berita lewat Twitter, yang sekarang jadi X. Gue mewartakan informasi berita, event, iklan, apapun itu bentuknya, lewat IG, sekarang ada TikTok, entah nanti ke depan akan ada apa. Jadi buat gua, wartakanlah, itu sebuah kegiatan yang sangat dekat di hidup gua. Resminya mungkin sejak tahun 2002 ya. Dari tahun 2002 sampai sekarang 2025 video ini dibikin, kegiatan mewartakan itu sangat deket banget sama gua. Jadi buat gua mewartakan satu informasi, satu peristiwa, kejadian, itu makanan gua sehari-hari. Semakin modernnya zaman, semakin berkembangnya zaman, sekarang kita bisa lebih masif lagi, lebih kreatif lagi untuk mewartakan satu peristiwa. Apapun itu, targetnya kita bisa tuju. Kalau dulu, sebelum ada internet, mungkin kita mewartakan sesuatu, berita, atau informasi, atau apapun itu, kita belum bisa mapping targetnya ya. Karena mungkin zaman saat itu belum ada fasilitas. Tapi sekarang kita bisa targetkan tuh. Misalnya lu punya bisnis kuliner misalnya. Ya. Lu punya produk kuliner bentuknya misalnya kue, harganya berapa? 10.000, 20.000, rasanya seperti ini, bentuknya, lu bisa target tuh. Target untuk produk ini adalah ini, gitu. A, B, C, atau D. Lalu usianya berapa, lu bisa target. Gua mau menginformasikan, gua mau mewartakan tentang peristiwa kecelakaan yang terjadi di komplek rumah gua. Lu kan bisa target, ya kan? Gua mau mewartakan di WhatsApp grup RT di sekitar kejadian, atau misalnya ada peristiwa satu rumah kemalingan di komplek, ya kan? Lu nggak harus mewartakan peristiwa itu untuk orang-orang di luar negeri, nggak ada kaitannya. Lu nggak harus mewartakan informasi itu ke orang yang di luar provinsi tempat lu tinggal, nggak ada kaitannya. Lu cukup mewartakan itu di komplek rumah lu yang berkaitan, agar mereka lebih hati-hati, agar mereka lebih waspada, gitu. Jadi tergantung besar kecilnya skala peristiwa itu. Kalau peristiwanya besar, peristiwanya memang layak untuk
dengar seluruh manusia yang ada di dunia, ya bisa aja. Misalnya perang di satu negara, atau kelaparan yang terjadi di satu negara, atau bencana di satu negara. Kalau lu merasa bahwa informasi ini pantas, cocok, sesuai, layak didengar seluruh dunia, ya silahkan gitu. Tapi kayaknya kalau handphone gua hilang di kosan temen gua, di kosan, handphone gua hilang, entah gua lupa naro atau diambil orang saat gua di mall, kayaknya nggak perlu sih sampai bupati tahu, wali kota tahu, gubernur tahu, presiden tahu. Ya itu cukup orang rumah aja yang tahu. Udah stop aja di situ gitu. Nggak perlu gue mewartakan ke seluruh dunia bahwa handphone gue hilang di sebuah mall kan. Setiap kali gue melihat kejadian, setiap kali gue melihat peristiwa, gue udah terasah untuk mewartakan peristiwa itu on the spot, real time. Lu pernah gak sih melihat video-video yang sekarang kan bertebaran di mana-mana ya? Video misalnya tentang dua orang yang sedang berkelahi, misalnya di pasar atau di terminal. Kalau video itu dibuat oleh warga biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk mewartakan informasi itu secara detail ke masyarakat, lu bisa tahu sendiri videonya tuh kayak gini. Ini contoh. Ya ampun, gue harus ngomong bisik-bisik ya guys, karena gue ini lagi gue ceritanya lagi staycation di hotel Aston. Jadi gue nggak tahu nih di samping kanan gue ada orang apa kan. Balik lagi ya, misalnya ada peristiwa perkelahian, katakanlah dua orang lagi berantem di pasar, ya. Terus beberapa orang pegang handphone, ya. Zaman sekarang ya, ada dua orang berantem bukannya dipisah, dilerai. Ada juga sih mereka-mereka yang tugas melerai, tapi banyak juga yang langsung ngeluarin handphone kan. Keluarin handphone terus, weh, ada yang lagi berantem, ada yang lagi berantem. Ini ceritanya lagi pegang handphone ya. Weh, ada yang lagi berantem. Aduh, dipukul lagi. Alah. Ada kan? Kayak gitu kan? Terus dia share tuh video bikinan dia ke seluruh penjuru dunia. Pokoknya dia share aja. Mungkin dia share ke grup WhatsApp-nya atau grup teman-temannya gitu. Ada yang mungkin, weh, lagi di pasar ada yang berantem nih. Wih, siapa lawan siapa? Siapa lawan siapa? Iya, yang berantem di situ, handphonenya nggak ke situ. Ketika dia noleh nanya orang, handphonenya gini. Siapa lawan siapa itu? Kenapa? Buruan sih, ditolong. Gitu ya. Terus video itu nyampe di handphone lu, terus lu bingung. Kejadian di mana? Kapan nih? Kenapa? Kok bisa terjadi? Lu nonton tapi lu kagak jelas. Nah, karena gua udah di media sejak tahun 2002, itu sering banget gua ngeliat kejadian. Entah ketika gua sedang dalam perjalanan, entah ketika ada kecelakaan di jalan tol, entah ketika ada pasar yang barusan kebakaran, itu gue pernah punya pengalaman. Terus ada pohon tumbang atau apapun lah. Karena mungkin gue udah terbiasa dan gue ingin menginformasikan, atau misalnya antrian mobil yang sangat padat karena di depan sana ada perbaikan jalan atau apa, ketika tiba-tiba gue ke satu tempat, gue jelas tidak akan seperti yang gue contohkan tadi. Gue ambil handphone karena gue tahu gue ingin menginformasikan kejadian ini, terlebih ketika gue lagi keliling kota sendiri ya. Jadi gue harap gue udah detail ya. Hari ini hari Rabu, contoh,
Hari ini hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekarang jam 9 pagi lewat 15 menit. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Elang Terbang Tinggi, dan saat ini saya memantau ada kemacetan lalu lintas. Kalau dilihat sepanjang kurang lebih 500 meter ya, ada beberapa mobil kendaraan yang macet di sini. Nah, ini ternyata di depan ada pohon tumbang. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi kalau ada yang mau lewat sini mungkin bisa cari jalur alternatif ya. Oke. Atau misalnya Kamis malam tanggal 6 Juni 2024. Jadi saat ini saya sedang berada di perempatan Kuda Lumping. Nah, ternyata dari turunnya hujan tadi, di sini ada genangan air lumayan. Sekarang sekitar jam setengah 10 malam ya. Oke, jadi genangan air ini membuat para pengendara motor khususnya banyak yang berhenti. Kayaknya tidak aman untuk dilewati ini. Mungkin besok pagi sudah, tapi kalau untuk malam hari ini sampai tengah malam sepertinya genangan ini akan bertahan. Seperti itu. Kurang lebihnya ya. Intinya gua punya kesadaran untuk menyampaikan kapan gua bikin videonya, jam berapa, target informasi ini buat siapa, apakah buat keluarga gua atau buat warga komplek gua atau buat teman-teman gua di phonebook yang bisa ngelihat status WhatsApp gua di kota gua bahwa oh, sana lagi banjir. Lah, ini sih sekarang dong gitu, karena dia tahu kapan dibuatnya. Dan apapun yang terjadi itu tidak terpancing. Kalau misalnya lagi berantem ya udah. Kalau berantem kayaknya nggak gue informasikan ya. Ya intinya tidak terpancing lah. Kalau tadi kan banyak sih di luar sana yang terpancing. Wih, ada yang lagi berantem. Aduh, dipukul lagi. Jangan. Itu salah satu bentuk wartakanlah gitu. Jadi gue merasa memang dekat sekali ya ternyata kegiatan gue setiap hari dengan kegiatan untuk mewartakan. Gue sering sekali diundang beberapa pihak atau banyak pihak yang mereka sedang grand launching. Mereka mengundang gue untuk mewartakan, baik secara tertulis buat di media online atau podcast. Video-video kan banyak podcast, itu cara gue untuk mewartakan. Sebelum video ini kayaknya ada podcast gue datang ke kantor BNN deh, itu mewartakan ke masyarakat. Sepanjang tahun 2025 ini BNN Provinsi Banten itu ada program apa sih? Itu cara gue mewartakan dengan bikin podcast. Hampir kebanyakan YouTube gue isinya podcast. Podcast dengan GM Hotel, podcast dengan ketua ini, kepala ini. Banyaklah orang-orang yang gue anggap hebat untuk gue bisa mendapatkan informasi dari dia, lalu gue wartakan. Nah, ya sekarang pilihannya banyak. Lu ada satu peristiwa, lu ada satu kejadian yang ingin diwartakan, bisa sekreatif mungkin. Tergantung lu targetnya mau mewartakan kejadian itu kepada siapa. Mungkin kalau ada satu kejadian misalnya, grand launching pusat perbelanjaan. Kan yang datang ke pusat perbelanjaan itu kan bisa anak-anak, bisa remaja, bisa dewasa, sampai orang tua. Nah, lu kan bisa target nih. Kalau untuk anak-anak penyampaiannya gini lewat sini platformnya. Kalau untuk anak-anak penyampaiannya begini. Kalau tertulis ya kata-katanya seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini. Kalau konten seperti ini. Untuk remaja, dunia remaja dengan dunia anak-anak berbeda. Kalimatnya seperti ini, penyampainya seperti ini, gaya komunikasinya seperti ini. Remaja ke dewasa berbeda, dewasa ke tua juga berbeda. Dan pusat perbelanjaan itu kan menerima semuanya, anak, remaja, dewasa, tua.
mungkin kalau untuk mewartakan grand launching pusat perbelanjaan itu untuk orang tua, mungkin di highlight yang memang menjadi kebutuhan orang tua gitu, bahwa di sini ada pusat kesehatannya, atau di sini nyaman untuk para orang tua, atau diskonnya. Kita kan nggak mungkin menyampaikan grand launching sebuah mall ke anak-anak dengan mengatakan ke mereka, halo adik-adik, datang ke mall ya, karena ada diskon 50%, anak-anak nggak peduli lah dengan diskon. Lu kalau mau menyampaikan diskon bukan ke anak-anak, tapi ke orang tuanya. Hal-hal seperti itu. Satu peristiwa, satu kejadian, bisa lu sampaikan ke banyak orang, tapi jangan disamakan gitu. Kalimatnya, cara penyampaiannya, agar lebih mengena. Berkomunikasi kan tidak hanya sekedar gue menyampaikan sesuatu, udah. Tapi gue menyampaikan sesuatu dan gue pastikan dia paham dengan yang gue maksud, bisa menerima informasi yang tepat gitu. Kalau hanya sekedar menyampaikan sesuatu tapi dia nggak paham dengan yang kita sampaikan, kan percuma juga, nggak nyampe. Jadi bisa gue katakan bahwa itu panggilan gue. Gue sadar ya, ternyata panggilan gue, panggilan hidup gue adalah bekerja di media. Baik radio, baik media online tertulis, podcast. Kenapa gue bisa menilai bahwa itu panggilan gue? Karena gue sangat bersemangat dalam mengerjakannya. Ada duitnya, nggak ada duitnya, gue nggak peduli. Karena itu panggilan. Di luar itu, ketika banyak orang di luar sana bilang bahwa itu panggilan buat gue, enggak. Karena gue merasa gue nggak sepenuhnya di situ. Jadi panggilan gue yang betul-betul panggilan gue dan sudah gue buktikan selama dari tahun 2002 sampai 2025, berapa tahun tuh? Matematika bukan panggilan gue. Kimia bukan panggilan gue. Buktinya gue nggak bisa ngitung. Dari tahun 2002 sampai 2025 berapa tahun? Panggilan gue adalah gue kerja di media. Gue mewartakan. Itu panggilan gue tuh, mewartakan. Gue interview banyak artis. Gue meliput event-event musik internasional. Itu panggilan gue. Gue ke Jakjazz, Java Jazz, Sounds Fair, Rockin Land yang ada di Jakarta. Itu gue nggak peduli. Gue naik mobil pribadi atau gue naik bis. Tapi karena itu gue merasa buat gue itu adalah panggilan, gue jalani. Gue punya pengalaman ya ke Java Jazz yang di Kemayoran. Waktu itu gue liputan 3 hari, karena selalu 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Gue pernah tuh berangkat dari rumah jam 11 siang ya. Terus karena gue naik umum sampai rumah lagi itu jam 8 pagi. Karena gue terjebak di kebun jeruk, nggak ada bis. Jadi gue harus nunggu sampai rumah jam 8 pagi. Mandi, istirahat sebentar, gue berangkat lagi. Dan itu tidak dalam paksaan ya. Itu gue lakukan dengan happy banget karena gue suka nonton musik. Gue suka wawancara artis-artis. Salah satu kenangan yang gak akan pernah gue lupakan adalah gue 3 kali melakukan interview dengan almarhum Glenn Fredly. Sangat membekas sampai sekarang. Gue interview Glenn Fredly 3 kali.
Rika Ruslan, NTRL, ST12, dua orang crosser dari Australia. Gue melakukan wawancara dengan mereka dengan bahasa Inggris. Walaupun gue tidak jago bahasa Inggris, tapi mau tidak mau harus tetap bahasa Inggris. 3 kali malah, 2 kali. 2 kali wawancara, yang satu di studio, yang satu di sirkuit. Crosser itu pembalap ya, asal Australia. Gue wawancara Cindy Fatika, gue wawancara, banyak banget ya. Dalam tujuan untuk mewartakan. Itu panggilan gue tuh. Bermusik panggilan gue. Di radio, gue pernah siaran pagi, siang, sore, malam, jelang sahur saat bulan Ramadan. Pagi. Itu gue lakukan dengan senang hati. Kalau lu tanya apakah gue mau melakukan itu lagi? Iya. Tidak ada yang menyuruh gue, tidak ada yang memilih gue, tidak ada yang gue lakukan. Ada duitnya, nggak ada duitnya. Karena itu buat panggilan. Bukan itu buat panggilan, karena itu merupakan panggilan buat gue. MC, capacity building, hal seperti itu. Di luar itu gue merasa enggak. Kalau misalnya, Mas Gasa, mau yuk jadi guru kimia? Ini adalah panggilan untuk Mas Gasa jadi guru kimia. Apaan sih? Mas Gasa, Mas Gasa kan bisa banyak hal tuh. Maka kami memilih Mas Gasa untuk menjadi tentara. Ini panggilan loh. Apaan sih? Jadi panggilan buat gue adalah di media. Datang meliput sebuah kegiatan, mewartakan peristiwa, lalu di musik, panggilan, terlepas bagus atau tidak, terlepas diterima masyarakat atau tidak, tapi gue sudah merilis beberapa lagu ciptaan gue sendiri, sudah gue rilis, itu panggilan. Ketika gue melakukannya dengan sukacita dan gue bersemangat, itu panggilan. Tapi kalau lu ajak gue melakukan sesuatu hal yang gue gak semangat, gue gak tertarik, dan lu mengklaim bahwa itu panggilan buat gue, itu sih bukan panggilan sih. Ya buat lu mungkin itu panggilan buat gue, tapi gue gak merasa terpanggil aja. Saatnya menyudahi video ini. Sekarang jam 10 pagi lewat 10 menit. Check out sekitar jam 11 lewat 30 menit. Masih ada waktu untuk berenang.